wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Hendra Muhammad SEMM. Perkenalkan, saya Sinta Henda Putri, NIM 19220100 dari Manajemen 2. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan rangkuman dari pembelajaran materi Manajemen Sumber Daya Manusia. 1. Ruang lingkup Manajemen Sumber Daya Manusia. Manajemen berasal dari kata manage yang artinya mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu perencanaan atau proses perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, dan pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Di sini saya juga akan membahas tentang perbedaan manajemen sumber daya manusia dengan personalia. Manajemen sumber daya manusia mencakup permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan, penggunaan, dan perlindungan sumber daya manusia. Sedangkan manajemen personalia lebih banyak berkaitan dengan sumber daya manusia yang sudah berada di dalam organisasi. Di sini tugas manajemen sumber daya personalia adalah mempelajari dan mengembangkan agar unsur manusia dapat secara efektif diintegrasikan dalam berbagai unit organisasi guna mencapai tujuan dari organisasi itu. Selanjutnya, materi selanjutnya perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses pengantisipasian dan pembuatan ketentuan untuk mengatur arus gerak tenaga kerja di dalam dan di luar organisasi. Dengan kata lain, tujuan perencanaan sumber daya adalah untuk menggunakan sumber daya manusia seefektif mungkin dalam memiliki jumlah tenaga kerja untuk memenuhi persyaratan kualifikasi dalam mengisi posisi yang kosong. Di sini tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah untuk menentukan dan kuantitas karyawan agar mengisi semua jabatan dalam perusahaan. 2. Tenaga kerja mampu untuk melaksanakan di masa yang akan mendatang. 3. Untuk menghindari terjadinya manajemen dan tumpang tindih dalam melaksanakan tugas. Materi selanjutnya adalah analisis pekerjaan dan analisis tenaga kerja. Analisis pekerjaan merupakan suatu penilaian secara mendalam dan sistematis terhadap suatu pekerjaan untuk memperoleh manfaat dan hasil penilaian. Analisis pekerjaan paling sedikit harus dapat memberikan keterangan tentang tugas, tanggung jawab, jabatan untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik. Analisis tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal A1 Ayat 2 yang disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang yang baik untuk memenuhi kebutuhan maupun kebutuhan masyarakat. Materi keempat adalah penarikan tenaga kerja. Penarikan tenaga kerja adalah suatu proses pencarian dan pengikatan calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Aktivitas penarikan dimulai pada saat calon mulai dicari dan berakhir pada saat lamaran mereka diserahkan. Maksud penarikan tenaga kerja ini adalah kegiatan rekrutmen yang dilakukan dengan memperhatikan aspek legalitas yang berlaku dalam rangka memperoleh sejumlah tenaga yang diperlukan. Tujuan penarikan tenaga kerja adalah suatu memenuhi untuk kebutuhan tenaga kerja dengan persyaratan yang dituntut untuk pekerjaan penarikan tenaga kerja. Diperoleh dari pasar tenaga kerja terdiri dari 3 kelompok mengecil seperti piramida terbalik mulai dari terbesar yaitu populasi angkatan kerja yang memenuhi syarat seperti pelamar dan pelamar yang diterima sebagai calon karyawan. Selanjutnya materi kelima, seleksi tenaga kerja. Seleksi adalah proses pemeliharaan dari sekelompok pelamar, orang atau satu orang memenuhi kriteria seleksi untuk peringkat yang tersedia berdasarkan kondisi guna saat ini yang dilakukan oleh perusahaan. Tujuan seleksi di sini adalah mendapatkan tenaga kerja yang tepat untuk menempati suatu jabatan tertentu. Faktor yang harus diperhatikan dalam seleksi tersebut adalah 1. Kondisi penawaran tenaga kerja. 2. Faktor eksternal organisasi. 3. Perangkat organisasi. Selanjutnya, langkah-langkah dalam proses seleksi. Langkah-langkah proses seleksi. 1. Terima surat lamaran. 2. Ujian.
3. Wawancara. 4. Tes latar belakang dan surat referensi. 5. Evaluasi kesehatan. 6. Wawancara 2 dengan atasan langsung. 7. Keputusan atasan. Proses seleksi adalah 1. Tes psiko atau kepribadian. 2. Tes pengetahuan. 3. Dan tes pelaksanaan pekerjaan. Kualifikasi yang menjadi dasar dari seleksi adalah keahlian, pengalaman, usia, jenis kelamin, dan pendidikan. Cara mengadakan seleksi ilmiah atau seleksi non-ilmiah sering terjadi kendala, seperti tolak ukur, penyeleksi, pelamar. Di sini masalah tersebut sering terjadi. Selanjutnya materi ke-6, penempatan dan program orientasi. Penempatan adalah tindak lanjut dari seleksi yang menempatkan calon karyawan yang diterima atau lulus seleksi pada jabatan pekerjaan yang membutuhkan dan melegasikan wewenang kepada orang lain tersebut. Program orientasi yaitu mengenalkan dengan karyawan lama atau proses yang berupa memberi informasi mengenai kebijakan dan kebijakan personalia atau kondisi kerja, upah, dan jaminan sosial. Prosedur kerja, gambaran umum, sejarah, sifat perusahaan, ataupun manfaat-manfaat yang diperoleh oleh karyawan baru. Jenis-jenis penempatan yaitu promosi, transfer, dan demosi. Tujuan orientasi membantu karyawan baru untuk menyesuaikan diri dengan memperkenalkan mereka pada peran mereka masing-masing, perorganisasian, dan kebijakannya dengan rekan-rekan kerja mereka. Manfaat program orientasi adalah mengurangi kecemasan pada karyawan. Karyawan baru bisa mempelajari tugasnya dengan lebih baik, mencegah pengaruh buruk dari rekan kerja atau atasan yang kurang mendukung. Karyawan baru juga lebih mandiri, mengurangi kecenderungan karyawan baru untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Topik-topik orientasi di sini adalah 1. Perkenalan, 2. Jabatan, 3. Hak-hak tentang karyawan. Kaitan penempatan dengan orientasi meskipun dalam promosi, transfer, maupun demosi yang ditempatkan adalah para karyawan yang telah bekerja di perusahaan, namun mereka tetap perlu menjalani orientasi terkait dengan jabatan yang baru. Jadi setiap pemilihan atau pencarian jabatan harus melaksanakan orientasi. Selanjutnya, materi ke-7. Pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerjaan yang terjadi karena berbagai sebab. Penyebab terjadinya atau disebut dengan PHK. Adanya beberapa alasan penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja tersebut. 1. Selesainya perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. 2. Pekerja melakukan kesalahan berat. 3. Pekerja melanggar perjanjian kerja sama atau perjanjian perusahaan. 4. Pekerja menerima PHK meski bukan karena kesalahannya. 5. PHK massal karena perusahaan rugi atau force majeure atau melakukan efisiensi. 6. Peleburan, penggabungan perubahan status. 7. Pekerja meninggal dunia. 8. Pekerja mangkir 5 hari atau lebih telah dipanggil kali secepat patut. 9. Pekerja sakit berkepanjangan. 10. Pekerja memasuki usia pensiun. Di sini jenis-jenis PHK, memutuskan hubungan tenaga kerja oleh perusahaan. Pemutusan hubungan tenaga kerja oleh perusahaan atau pekerja memutuskan hubungan demi hukum. Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan. Kompensasi bagi pekerja yang di PHK, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja atau UPMK, dan uang ganti kerugian uang pisah. Di sini prosedur pemutusan hubungan kerja. Adapun prosedur untuk pemutusan hubungan kerja adalah 1. Sebelum izin pemutusan hubungan kerja diberikan oleh panitia daerah atau panitia pusat. 2. Dalam hal perusahaan melakukan scourging atau skor kepada karyawan. 3. Coursing. 4. Pemberian upah. Selanjutnya materi pertemuan ke-8. Pengembangan tenaga kerja dan kompensasi adalah
suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis teoritis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerja atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. 2. Tujuan pengembangan tenaga kerja tersebut yaitu memperbaiki tenaga kerja dalam pekerjaan, mengembangkan keahlian para tenaga kerja sejalan dengan kemampuan teknologi, mengorientasikan para tenaga kerja baru terhadap organisasi dan pekerja secara benar dan meningkatkan kemampuan tenaga kerja tersebut di bidang yang dijalankannya. 3. Cara mengembangkan tenaga kerja tersebut. 1. Orientasi. 2. Pelatihan. 3. Pendidikan. Selanjutnya, pengertian dari kompensasi atau upah atau balas jasa yang diberikan organisasi atau perusahaan kepada karyawan dapat bersifat finansial maupun finansial pada periode yang tepat. 5. Jenis kompensasi tersebut terdapat 3, yaitu kompensasi finansial langsung, yaitu bayaran yang diterima dalam bentuk gaji, upah, komisi, bonus, dan kompensasi finansial tidak langsung, yaitu bayaran yang dikeluarkan perusahaan diberikan langsung kepada karyawan. Selanjutnya, kompensasi non-finansial, yaitu bayaran yang tidak terkait dengan uang seperti pelatihan, kecakapan karyawan, dan lingkungan kerja yang nyaman. 6. Komponen-komponen dari kompensasi adalah 1. Gaji. 2. Upah. 3. Insentif. 4. Kompensasi tidak langsung. Selanjutnya, materi pertemuan ke-9. Perencanaan karir, manajemen karir, dan pengembangan karir. Di sini saya akan membahas perencanaan karir terlebih dahulu. Perencanaan karir adalah suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karir. Manajemen karir adalah proses pengelolaan dan perencanaan kegiatan seorang karyawan untuk meningkatkan perkembangan karir yang lebih baik. Pengembangan karir dapat diartikan sebagai kegiatan pegawaian guna memberikan para pegawai perencana karir untuk masa depan di tempat yang tepat mereka bekerja. Tujuan dari perencanaan karir: 1. Membantu dalam pencapaian tujuan individu. 2. Menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai. 3. Membantu pegawai mengidentifikasi kemampuan potensi mereka. 4. Memperkuat hubungan antar pegawai dan perusahaan. 5. Bukti tanggung jawab sosial. 6. Membantu memperkuat melaksanakan program-program perusahaan. 7. Mengurangi turnover dan biaya pegawaian. 8. Mengurangi keusangan atau profesi dalam manajerial. Selanjutnya, pengembangan karir, jaringan kesetiaan terhadap organisasi, prestasi kerja, pengunduran diri, pembimbing, dan sponsor. Peran umpan balik terhadap pengembangan karir. 1. Untuk menjamin karyawan yang tidak berhasil menduduki suatu posisi yang diinginkan tapi masih tetap berharga. 2. Untuk menjelaskan kepada karyawan yang gagal bahwa mereka tidak terpilih. 3. Untuk mengidentifikasi apa tindakan-tindakan pengembangan karir spesifik yang harus mereka laksanakan. Selanjutnya, pendekatan diagnosis untuk perencanaan dan pengembangan karir, faktor lingkungan eksternal dan faktor internal. Karir tanpa batas. Di sini, karir tanpa batas membangun komunikasi dua arah, menekankan keadilan dalam memberikan disiplin, mengatur karyawan, mengatur pemecatan. Di sini pemecatan adalah langkah disiplin yang paling drastis yang dapat diambil atas seorang karyawan dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak salah mengambil keputusan. Selanjutnya, pertemuan ke-10, motivasi, prestasi, produktivitas kerja. Motivasi kerja adalah suatu alasan atau dorongan yang dijadikan sebagai dasar dari semangat seseorang mengerjakan suatu agar dapat mencapai tujuan atau moto hidup tertentu. Selengkapnya, bentuk-bentuk motivasi. 1. Kompensasi bentuk uang. 2. Pengarahan dan pengendalian. 3. Penetapan pola kerja yang efektif. 4. Kebijakan.
Di sini komponen dari motivasi tersebut adalah 1. Kebutuhan, 2. Dorongan, 3. Tujuan. Dan faktor yang mempengaruhi motivasi seperti faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya kita akan membahas presentasi. Presentasi kerja adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang dari pelaksanakan tugas serta segala bentuk kerjanya dalam melaksanakan aktivitas kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja: 1. Faktor kemampuan, 2. Faktor motivasi. Manfaat prestasi kerja adalah kemampuan, perangai, dan minat seorang pekerja menjelaskan dan menerima peran seorang tenaga kerja yang merupakan untuk penerimaan seorang atas tugas yang diberikan kepadanya. Tingkat motivasi kerja merupakan daya energi yang mendorong, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku seorang karyawan. Produktivitas kerja. Produktivitas kerja merupakan salah satu aspek penting yang menjadi perhatian utama sebagian besar organisasi perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas: 1. Manusia, 2. Modal, 3. Metode atau proses, 4. Produksi, 5. Lingkungan organisasi, 6. Lingkungan negara internal. Selanjutnya pertemuan ke-11. Kepuasan kerja dan konflik kerja serta stres. Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, di mana karyawan memandang pekerjaan mereka. Fungsi dari kepuasan kerja untuk meningkatkan disiplin pekerja dalam bekerja, untuk meningkatkan semangat kerja dan loyalitas pekerja terhadap untuk meningkatkan semangat kerja dan loyalitas pekerja terhadap perusahaan. Faktor individualnya: 1. Gaji, 2. Teman kerja, 3. Umur, 4. Komunikasi. Selanjutnya manfaat kepuasan kerja: 1. Menimbulkan peningkatan kebahagiaan hidup karyawan, 2. Peningkatan produktivitas dan prestasi kerja, 3. Pengurangan biaya melalui kegiatan sikap dan tingkah laku karyawan, 4. Meningkatkan gairah dan semangat kerja, 5. Mengurangi tingkat absensi, 6. Mengurangi labor turnover atau perputaran tenaga kerja, 7. Mengurangi tingkat kecelakaan kerja, 8. Meningkatkan motivasi kerja, 9. Menimbulkan kematangan psikologis, 10. Menimbulkan sikap positif terhadap pekerjaannya. Akibat dari ketidakpuasan kerja atau kinerja ketidakhadiran motivasi, konflik, sikap, masalah kesehatan ataupun rawan kecelakaan, maka di sini akan mengakibatkan stres. Stres di sini adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seorang dari tenaga kerja tersebut dalam melaksanakan pekerjaannya. Di sini penyebab stres tersebut adalah beban kerja yang berlebihan, tekanan atau desakan waktu, kualitas supervisi yang jelek, iklim politis yang tidak aman, atau wewenang terbatas untuk melaksanakan tanggung jawab. Selanjutnya frustasi, konflik antar pribadi dan kelompok, perbedaan pendapat atau nilai-nilai perusahaan antar karyawan. Gejala-gejala stres di sini adalah seperti stres fisik, stres psikologis, ataupun stres interpersonal. Jenis-jenis stres: stres fisik, stres kimiawi, stres mikrobiologis, stres fisiologis, stres tumbuh kembang, ataupun stres psikologis atau emosional. Di sini cara mengurangi stres adalah tidur cukup, salurkan kemarahan, lepaskan emosi, bicarakan kekhawatiran, atur waktu dengan baik, makan makanan yang baik, atur waktu yang istirahat yang tepat, olahraga, serta lakukan hobi ataupun kegemaran. Selanjutnya konflik kerja. Konflik kerja adalah ketidaksesuaian, perselisihan, dan pertentangan antara dua orang ataupun dua kelompok dalam suatu organisasi kerja. Adanya hambatan atau perbedaan komunikasi, prestasi, status, nilai, tujuan, dan sikap. Jenis-jenis konflik:
Satu, konflik dalam diri individu, konflik antar individu. 2, konflik antar individu dengan kelompok. 3, konflik antar kelompok dengan organisasi yang sama. 4, konflik antar organisasi. Selanjutnya, cara mengelola konflik. 1, metode stimulasi. 2, metode pengurangan konflik. 3, metode penyesuaian konflik. Maka di sini konflik harus diselesaikan sebaik mungkin agar perusahaan dapat mengatasi masalah bagi karyawan. Selanjutnya pertemuan ke-12 atau materi ke-12. Budaya, perubahan, dan pengembangan organisasi. Pertama kita akan membahas budaya organisasi. Budaya organisasi yaitu sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi-organisasi lainnya. Fungsi budaya organisasi, perasaan identitas dan menambah komitmen organisasi. Alat untuk mengatur perorganisasian anggota, menguatkan nilai-nilai dalam organisasi, mekanisme kontrol berlaku, mendorong dan meningkatkan kinerja ekonomi baik dalam jangka pendek dan jangka penentu arah organisasi yang boleh ataupun tidak boleh. Selanjutnya perubahan organisasi. Perubahan organisasi adalah sebagai usaha perbuatan untuk membuat suatu berbeda dari sebelumnya. Faktor yang mempengaruhi perubahan organisasi ini bisa dari faktor internal ataupun dari faktor eksternal. Selanjutnya, alasan pekerja menghambat terjadinya perubahan organisasi. Dari direct cause, saving face, fear of the unknown, breaking routine, ingrained organization system, grand team, dan dynamics. Cara-cara penanganan perubahan organisasi pertama adalah konsep perubahan reaktivitas, dan kedua dalam program perubahan yang direncanakan. 2, pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi di sini adalah pengembangan organisasi suatu usaha terencana dan berkelanjutan bercakup organisasi secara keseluruhan yang dikelola dari atas untuk meningkatkan efisiensi. Tujuan pengembangan organisasi adalah untuk meningkatkan tenaga kerja keseluruhan perusahaan dengan meningkatkan produktivitas perusahaan. Faktor-faktor pengembangan organisasi. 1, ketentuan eksternal. 2, ketentuan internal. Karakteristik pengembangan organisasi. 1, keputusan yang penuh pertimbangan. Maksudnya adalah suatu hasil yang diperoleh berdasarkan strategi yang telah direncanakan dalam rangka mewujudkan perubahan organisasional. 2, ditetapkan pada semua subsistem manusia baik individu, kelompok, organisasi. 3, menerima interview baik dari luar maupun dalam organisasi yang mempunyai kedudukan di luar mekanisme organisasi. 4, kolaborasi. Maksudnya adalah kerjasama antara berbagai pihak yang akan terkena dampak perubahan yang akan terjadi. 5, teori sebagai alat analisis. Maksudnya adalah menggunakan pengertian yang disebutkan secara tertulis diterapkan sebagai alat analisis untuk mendapatkan suatu yang memuaskan diri, suatu pengembangan organisasi. 6, mengetahui potensi manusia. Maksudnya adalah mengandung nilai humanistik di mana pengembangan potensi manusia terjadi sebagai bagian yang terpenting. Langkah-langkah pengembangan organisasi. 1, mengadakan pengkajian. 2, mengadakan identifikasi. 3, menentukan strategi. 4, melakukan evaluasi. Selanjutnya materi pertemuan ke-13. Audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia adalah kegiatan pemeriksaan terhadap suatu kesatuan ekonomi yang dilakukan secara seseorang ataupun kelompok atau lembaga yang independen yang bertujuan untuk mengevaluasi atau mengukur tenaga kerja atau lembaga perusahaan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan kriteria yang telah ditentukan. Proses audit sumber daya manusia terdiri atas 6 langkah. Mengkomunikasikan gagasan dan makna audit sumber daya manusia dan menekankan berbagai manfaat yang dapat diperoleh serta menempatkan dukungan manajemen puncak. Memilih personalia dengan berbagai keterampilan dan menyusun tim audit serta memberikan pelatihan yang dibutuhkan. Mengumpulkan data dari berbagai jenjang, fungsi, dan unit yang berbeda dalam organisasi. Menyiapkan laporan audit
bagi peran manajemen atau Departemen Sumber Daya Manusia. Membahas laporan dengan para manajemen personalia terkait, kemudian meningkatkan hasil evaluasi, memasukkan berbagai tindak koreksi dalam proses penetapan sasaran operasi organisasi reguler. Norma audit atau tujuan dari audit tersebut adalah menanamkan pengertian atas peranan tanggung jawab Departemen Audit kepada semua level manajemen, badan atau lembaga lainnya yang berhubungan dengan audit, menempatkan dasar berbagai pedoman dan pengukuran tugas dari audit tersebut, perbaikan atas pelaksanakan tugas-tugas audit. Di sini, manfaat audit sumber daya manusia antara lain mengidentifikasi kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia bagi organisasi Departemen Sumber Daya Manusia, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar di antara anggota Departemen Sumber Daya Manusia, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia, merangsang keseragaman berbagai kebijakan dan praktek sumber daya manusia, menemukan masalah-masalah sumber daya manusia yang kritis, memastikan ketaatan yang tepat waktu terhadap ketentuan-ketentuan ilegal, mengurangi biaya-biaya sumber daya manusia melalui prosedur personalia yang efektif, menciptakan peningkatan penerimaan terhadap perubahan-perubahan yang dibutuhkan di dalam Departemen Sumber Daya Manusia. Tujuan audit sumber daya manusia, ada beberapa hal yang ingin dicapai melalui audit SDM yang merupakan tujuan dari dilakukannya audit tersebut antara lain: 1. Menilai efektivitas dari fungsi sumber daya manusia. 2. Menilai apakah program atau aktivitas SDM telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Selanjutnya, memastikan ketaatan program atau aktivitas SDM tersebut terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas SDM dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Selanjutnya, materi ke-14, pemeliharaan sumber daya manusia. Pemeliharaan adalah usaha mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Tujuan pemeliharaan sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan, meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover karyawan, memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan bagi karyawan, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya, memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan, mengurangi konflik, serta menciptakan suasana yang harmonis, mengefektivitaskan pengadaan karyawan. Asas-asas pemeliharaan SDM, asas manfaat dan efisiensi, asas kebutuhan dan kepuasan, asas keadilan dan kelayakan, asas peraturan legal, serta asas kemampuan perusahaan. Di sini metode-metode pemeliharaan sumber daya manusia. Pemeliharaan metode yang tepat bertujuan agar melaksanakan efektivitas dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi suatu perusahaan. 1. Komunikasi. 2. Insentif. Program kesejahteraan karyawan adalah balas jasa pelengkap atau material non-material yang diberikan berdasarkan kebijakan. Pemeliharaan keamanan kerja SDM pada umumnya adalah beberapa faktor yang mendorong suatu perusahaan perlu melakukan pemeliharaan keamanan dan keselamatan kerja, antara lain: 1. Kemanusiaan. 2. Peraturan pemerintah. 3. Ekonomi. Pemeliharaan kesehatan tenaga kerja SDM adalah beberapa macam cara yang dilakukan perusahaan dalam pemeliharaan kesehatan sumber daya manusia, antara lain: penyediaan konflik khusus milik perusahaan, penyediaan dokter dalam perusahaan, pemberian asuransi kesehatan, atau penggantian biaya pemeliharaan kesehatan. Itulah yang dapat saya sampaikan dari materi pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir dari manajemen sumber daya manusia. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.